yang paling kita butuhkan di dalam hidup yang sulit ini. Mari kita ambil waktu untuk berkata-kata secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari hadapannya. Kita tidak perlu menjadi orang lain di hadapannya. Kita bahkan tidak perlu untuk membuat diri kita serasa lebih benar daripada apa adanya kita. Biarlah waktu mendengar firman ini adalah waktu Anda beristirahat, adalah waktu Anda merasa disayang oleh Tuhan, adalah waktu Anda merasa dimengerti oleh Tuhan. Biarlah ketika nanti Dia mengungkapkan bagian-bagian terdalam dari hati Anda bisa dipenuhi kembali dengan ketakjuban akan Dia. Berinteraksi, berbicara, menelusuri bagian relung-relung hatimu yang akan diterangi oleh Tuhan. Tuhan, ini kami memerlukan firman-Mu lebih dari apapun. Tiada entertainment di dunia ini yang mampu mengisi hati kami yang kosong, ya Tuhan. Kami manusia abad 21 yang hidup dengan teknologi kami, yang hidup dengan hiburan-hiburan yang banyak. Tapi kami mau datang kepadamu dan mengakui bahwa kekosongan kami tidak dapat diisi sedikit pun dengan itu semua. Kami datang kepadamu dan dengan iman berseru kepadamu dan memanggilmu. Ini kami yang kosong, ini kami yang kering, ini kami yang sering tanpa arah, ini kami yang sering sekali tidak tahu harus memutuskan apa, ini kami yang sering sekali selalu merasa tahu dari orang lain. Kami datang kepadamu yang maha tahu. Kiranya Engkau berfirman kepada kami, memberikan peneguhan kepada kami, menopang kami, menguatkan kami, dan menuntun kami. Kami dikuatkan, kami dapat terbang kembali kepada kehidupan kami dengan kekuatan dari Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk mempersembahkan ketaatan. Kami siap mempersembahkan bagian yang terdalam di dalam diri kami yang hanya dapat ditopang dan diisi oleh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Ya, sore sudah sampai di ujung hari ya, rasanya wajah juga udah mulai mengeras ya. Tapi ternyata kadang ketika kita wajah kita ya, tadi saya ikut menari, saya udah bangun dari jam 4.30 tadi ya. Ada beberapa pelayanan, mungkin ada di antara kita di sini yang bangun lebih pagi dari saya ya. Ada yang jam 4 udah bangun? Ya. Wah, luar biasa ya. Hah? Belum? Ada yang jam 4 udah bangun? Berarti 4.30 ya paling pagi ya. Nah, sampai di sore ini mungkin badan sudah letih ya, tapi ketika tadi saya ikut menari, ikut meresapi pujian, saya merasakan kekuatan yang bukan berasal dari diri saya ya. Nah, kiranya waktu kita menerima firman ini, kita juga menerimanya di dalam iman. Ya, kita menerimanya di dalam iman. Perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Berharap kita bisa sering-sering ketemu di jalan, karena rumah saya juga di sekitaran daerah ini. Rumah saya di dekat Ubud Loka sana ya. Nama saya Vini, ya saya warga di sini. Saya sudah berumah tangga dan saya punya anak satu, Ben tahu ya. Nah, namanya JJ kelas 11 sekarang. Ya, dia baru dibaptis 2 minggu lalu. Ya, satu perjalanan rohani yang sangat luar biasa, anugerah Tuhan di sana karena selama 2 tahun. Dia mengakui pada kami bahwa mama, papa, saya ateis. Ya, saya agnostik ya. Saya ateis, saya agnostik. Nah, tapi dalam kasih karunia Tuhan selama 2 tahun itu luar biasa ya. Satu hari
Dia pulang, dia bilang, "Mama, saya ditemukan oleh Yesus." Dia mendengar Lukas pasal 15, diberitakan pada dia di dalam sebuah retreat, dalam pelayanan firman, anak yang hilang bertemu dengan Bapa yang menunggu dia. Dalam pelayanan firman itu sungguh-sungguh kuasa Tuhan bekerja. Ya, jadi ada kuasa yang luar biasa di dalam pelayanan firman. Maka mari kita buka hati kita dengan penuh iman apapun kondisi kita saat ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, saya melihat bahwa bulan ini Gereja GBI Rock, ya, saya juga udah searchingnya di YouTube ya, berbagai hamba Tuhan luar biasa. Saya ikut mendengar, saya diberkati dengan berbagai macam khotbah tentang leading as influencer in my church, memimpin sebagai seorang pemberi pengaruh di dalam gereja saya. Nah, tetapi masalahnya, Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda sekalian, waktu berbicara tentang influencer, yang biasanya, apalagi kita hidup di abad 21 ini ya, yang langsung terbersit itu sesuatu yang bersifat apa? Tampil di muka umum, ya. Bahkan di dalam gereja pun itu langsung sekilas terbersit. Yang pertama, kalau influencer di gereja itu orang-orang yang tampil di muka, ya. Misalnya pemimpin pujian yang memimpin dengan begitu baik tadi, pemain musik begitu ya. Ataupun kalau yang melayani yang tampil di depan muka begitu ya. Sehingga mungkin bagi kita yang tidak mengambil pelayanan yang tampil di muka, mungkin kita agak suam-suam kuku dengan judul ini ya. Tapi saya bersyukur 1 bulan nanti ini akan dikupas. Saya pikir akan memberikan jemaat satu wawasan yang sangat diperbaharui, dan jemaat GBI Rock akan bangkit semuanya ya, mengambil bagiannya masing-masing di dalam gereja. Jadi sering yang langsung sekilas terbersit adalah ini. Tidak heran ya, bahkan anak muda banyak yang berpikir, waktu aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka aku perlu tampil di depan. Saya teringat ada salah seorang murid saya ya, SMA. Anak SMA itu kalau sekali sudah ada semangat, itu langsung buk tanpa ada berhenti ya. Waktu dia rasa, wah Tuhan Yesus itu hebat sekali ya, lalu dia, aku mau melayani di gereja. Nah, aku mau melayani di gereja, yang dia ambil itu adalah pelayanan-pelayanan yang tampil di muka umum. Lalu ternyata dia mengabaikan kehidupan pribadinya untuk menjadi berkat. Atas nama melayani di muka umum, di panggung, ternyata ya, dia tidak kerjakan PR. Gitu ya, kerjaan di sekolahnya itu kacau balau, lalu pulang rumah terlambat. Nah, lalu papa mamanya mencari kami, ya, Bu, ini bagaimana? Anak saya sejak masuk gereja kok justru hidupnya makin kacau balau, karena orang tuanya adalah non-Kristen, ya, orang tuanya non-Kristen. Jadi orang tuanya komplain, kenapa ini anak saya justru setelah ikut kegiatan gereja, justru dia makin jadi kacau balau. Jadi memang sekilas hati-hati dengan pemahaman kita yang duniawi, kita bisa berpikir leading as influencer in my church adalah semata-mata berhubungan dengan sesuatu yang terlihat, yang tampil di depan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagi Tuhan, influencer yang sejati itu adalah yang memiliki hidup yang inside out, ya. Influencer yang sejati itu adalah orang yang memiliki hidup yang dari mana? Yang dari inside out. Jadi Yesus datang membawa kuasa atau dinamit yang sangat berbeda yang dimiliki dunia. Apalagi kita di abad 21. Kita di abad 21, influencer kita itu bersifat apa? Banyak yang flexing, ya. Banyak yang flexing ya. Anda mengerti flexing? Flexing itu sangat mengutamakan kelihatan apa yang di depan. Ya, lalu kita itu sangat terfokus pada yang namanya apa itu kalau IG gitu ya, medsos, apa namanya? Interactivity ya. Apa namanya? Buzz itu kayak
dinamika orang-orang yang ribut di medsos kita itu ya. Nah, ini GBI Rock di sini ada IG-nya nggak? Ada ya, aktif juga kan ya, itu ya. Mungkin ini bagian yang content creator sama yang menjaga IG-nya itu medsosnya pasti tahu deh ya. Dia bagian orang yang ngelihat ini hari ini, minggu ini interaktivitinya berapa gitu. Itu diukur persennya gitu ya. Kalau turun, apa yang harus kita lakukan lagi begitu ya. Lalu apa yang bisa membuat viral begitu. Nah, jadi kalau ngomong tentang influencer zaman sekarang, flexing, viral, interactivity itu sangat penting sekali. Tanpa sadar mata kita tertuju ke sana, sehingga kita melewatkan hal yang paling esensial dari apa yang dianggap Yesus paling penting. Dari Matius 21 ayat 23 sampai 32 nanti kita akan melihat bagi Tuhan siapa, seperti apa influencer yang sejati, yang hidupnya inside out itu. Saya sedikit kasih spoiler ya, Bapak Ibu para pemuda-pemudi ya. Di dalam Matius 21 ayat 23 sampai 32 ini sebenarnya Yesus itu lagi ngomong sama tokoh-tokoh ini. Ya, ini tanda kutip influencer pada masa itu loh. Ini yang viral pada masa itu, ya. Mereka itu penentu tren pada masa itu. Yaitu siapa? Imam dan tua-tua Yahudi. Tetapi menariknya di dalam kisah ini Yesus dengan cara sangat, menurut saya sangat mempermalukan ya, membandingkan influencer yang sudah top di masa itu dengan apa? Dengan ini, pemungut cukai dan perempuan Sunda. Orang yang gak ada apa-apanya itu, dan bahkan dianggap gak level sama aku. Tapi di dalam Matius 21 ayat 23 sampai 32 ini, Yesus menyatakan isi hatinya, bagi saya influencer yang sejati itu siapa? Yesus ngomong sama imam dan tua-tua bangsa Yahudi yang merasa dirinya influencer top, viral, dan penentu nilai. Yesus membandingkan dengan yang gak ada apa-apanya ini. Ini sangat mempermalukan sebenarnya ya. Itu seperti begini, influencer yang sudah punya misalnya ya 2 juta follower gitu ya. Lalu kemudian dibandingkan ya Pak dengan saya ya. Kalau Anda lihat IG saya, followernya cuma 600-an. Nah itu kalau orang yang ngerti soal hukum influencer itu ketawa ya. Ini gak bisa dibandingin gitu. Ini gak bisa dibandingin. Nah, tetapi Yesus membandingkan para imam dan tua-tua bangsa Yahudi dengan para pemungut cukai dan perempuan Sunda. Seperti apa Yesus bilang influencer yang sejati itu, yang dianggap oleh kerajaan surga. Anda mau jadi influencer yang dianggap oleh kerajaan surga, atau influencer yang dianggap oleh dunia? Tentu yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita mau jadi influencer di gereja yang dianggap, yang di-approve, yang diajumin tangan oleh Bapa di surga kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, mari kita baca Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Matius pasal 21 ayat 2 enggak yang tadi. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Kita baca bersahut-sahutan, oke? Ya, saya ayat 23, Anda 24 dan seterusnya, ya. Kita baca bersahut-sahutan ya. Matius pasal 21 ayat 23. Saya dulu ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Lalu
Imam, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jika orang berkata dari manusia, mereka berkepercayaan. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakannya kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jawab anak itu, ini anak pertama ya, menjawab, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi influencer yang sejati di mata Allah ada 3 ya. Pertama, yang milah-milih, bisa milah-milih, yaitu apa? Tidak membangun cara berpikir berdasarkan takut pada banyak orang. Di sini kita melihat imam-imam dan para tua-tua itu, ya, di dalam dirinya, karena selama ini dia yang menjadi pusat perhatian orang, ternyata sudah mengkristal satu hati yang justru berbanding terbalik dengan perhatian yang dia dapat. Yaitu apa? Hati yang sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Dan itu dinyatakan di dalam tulisan Matius pasal 23 ini. Di ayat ke-23 terutama ya, dikatakan apa? Waktu Yesus seperti mengorek hati mereka, menurutmu dari siapa kuasa Yohanes? Ya, Alkitab itu membukakan isi hati mereka. Mereka itu nimbang-nimbang, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka nimbang-nimbangnya berdasarkan apa? Berdasarkan rasa takut akan orang banyak, berdasarkan persepsi umum. Nah, ini hati-hati sekali Bapak Ibu, ya. Kalau kita ngomong influencer, tanpa influencer sejati yang diperkenan Tuhan, kita itu bisa ditarik oleh hati yang apa yang sedang disukai oleh persepsi umum. Apa yang kalau orang lihat itu bisa membuat orang tertarik kepadaku. Dan itu yang kita kejar. Tapi di sini dibukakan, Alkitab mengatakan cara mereka memutuskan dari mana kuasa Yohanes adalah dari rasa takut pada manusia. Di ayat ke-26 itu secara gamblang dikatakannya, tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Ya, jadi mereka itu memilih berdasarkan rasa takut pada orang banyak. Jika dasar berpikir kita adalah takut pada orang banyak, maka Tuhan tidak akan menunjukkan lebih lanjut kemuliaan dan kehendaknya di dalam hidup kita. Di ayat ke-27 tadi, karena mereka berbelit-belit ya, takut akan orang banyak ya, maka Tuhan langsung bilang begini, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Jadi ketika mereka memilih untuk takut pada orang daripada hormat pada Tuhan, maka Tuhan menghentikan kemuliaan dan kehendaknya dinyatakan. Dengan kata lain, orang-orang yang berjubah begitu indah dan jadi pusat perhatian keagamaan waktu itu sebenarnya di mata Tuhan kosong, nyaring bunyinya.
Kalau di IG buzznya tinggi ya, wah ini banyak kegiatannya, gereja ini, oh ini. Tapi apakah hati Tuhan memuji? Gitu, ya. Nah, di sisi lain saya mau memberikan semangat pada Bapak Ibu. Bapak Ibu, leading as influencer di gereja bukan hanya tentang tampil di muka umum atau mengerjakan sesuatu yang dilihat orang. Ya, dunia sudah capek dengan influencer yang mengejar viral dan flexing. Capek ya? Saya nggak usah ya sebut akun-akunnya, nggak usah ya, gitu ya. Anda scroll 5 menit aja pusing nggak? Gitu ya, yang baru terjadi ini kan ya. Saya nggak usah sebut lah ya. Yang saya baru ikutin yang baru-baru ini, saya kasih inisialnya aja deh ya. AHA gitu ya. Nah itu ya, saya nggak usah sebut ini direkam loh ini. Gitu, itu di-cut aja deh ya. Gitu ya, nanti saya benar kan? Anda baca 5 menit aja ya cara mereka membangun buzz gitu ya. Saya takut gereja Tuhan, anak Tuhan disesatkan oleh pemikiran itu sehingga apa? Tidak bergerak maju karena tidak tahu sebenarnya hati Tuhanku rindu apa. Hati Tuhan itu rindu umat yang takut akan Dia. Karena dari takut akan Tuhan dia siap untuk membukakan apa? Membukakan kemuliaan dan kehendaknya lebih banyak lagi. Jadi saya rindu mengajak Bapak Ibu ya, bersemangat untuk apa? Untuk takut akan Tuhan. Karena di sana nanti Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, kehendaknya, hatinya, dan semangatnya untuk Anda. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan di-drive oleh rasa takut pada banyak orang. Nanti kalau aku begini orang ngomong apa ya, begitu ya. Ya, kalau aku ini orang ngomong aku kepo nggak ya, gitu ya. Janganlah. Kemarin itu ada loh yang dibilangin kepo loh begitu. Jangan pikirkan takut akan orang, tapi pikirkan apakah Tuhan memang berkehendak aku melakukan ini. Ya Bapak Ibu, nah, ada satu kesaksian. Saya punya teman, ini sepasang suami istri ya. Anda kalau melihat mereka berdua hari ini, wah mereka orang yang luar biasa melayani Tuhan. Hamba Tuhan di sebuah gereja ya, yang sangat misioner. Tapi Anda tahu, hidup mereka sebelum kenal Tuhan dulu, mereka bukan dari keluarga Kristen. Mereka berdua dulu suami istri adalah pengedar narkoba. Pengedar narkoba. Kelas apa itu, kalau kelas tinggi itu kelas apa namanya? Kelas kakap, benar. Jadi mereka itu dulu ya sudah terbiasa itu bolak-balik lewat bandara itu udah tingkat tinggi lah, mereka bisa lewat begitu ya. Anak mereka sekolah di sebuah sekolah Kristen, anak mereka, dan anak mereka mengenal Yesus, percaya Yesus di sekolah Kristen. Ternyata anak tersebut memiliki iman di dalam Yesus, anak kelas 1 SD. Lalu satu hari anak itu sakit ya, sakit keras. Ibu ayah ini sudah berusaha setengah mati, mereka cari dukun ya, lalu pergi sembah-sembah itu sampai dokter apa tidak bisa sembuh. Tapi anak ini memberanikan diri. Ya dia tahu ini papa mamanya 2 orang kejam kan ya, dia tahu pekerjaan orang tuanya gitu. Mungkin orang mikir janganlah pernah ngomong tentang Yesus pada papa mama, gak mungkin lah bisa percaya ya, aduh terlalu jauh lah. Kadang kita mau menginjil orang kan begitu kan ya, kita lihat track record mereka gitu ya, wah janganlah ditampar nanti saya gitu, apalah saya begitu, saya gak ada pengetahuan teologi, gak ada ini ya gitu ya. Kebanyakan takut pada manusia sehingga tidak bergerak ya. Tetapi anak ini dengan imannya yang polos, dia nggak mikir banyak, nanti ini saya ditempelan papa mama atau enggak gitu ya. Dia bilang, papa mama, kalau mau Kimberly sembuh, papa mama percaya Yesus, doakan saya di dalam nama Yesus. Anak ini tidak peduli takut pada omongan orang, tapi dia memikirkan bagaimana takut pada Yesusku. Di saat itu kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui 2 kalimat dari anak kelas 1 SD ini. Papa mama pengedar narkoba antar bangsa ini di dalam kepapaan mereka sudah no hope ya gitu ya. Sudah coba buku, sudah coba ini, sudah coba apa, itu nggak bisa. Mereka doakan anak mereka di dalam nama
Yesus dengan terbata-bata. Baru sekali itulah mereka berdoa. Dan ternyata Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan menunjukkan perkenanannya di dalam kedaulatannya. Kimberly sembuh. Tuhan memakai itu untuk menyatakan, kita mau memuji Tuhan ya untuk pekerjaannya ya. Saya lihat Bapak di belakang udah ini ya, puji Tuhan ya untuk kemuliaannya ya. Tuhan memakai Kimberly yang tidak takut pada manusia, yang gak memikirkan itu omongan-omongan masyarakat. Dia bergerak maju dengan apa yang dia tahu benar. Iman anak kecil, anak kelas 1 SD ini menyelamatkan pasangan suami istri yang adalah pengedar narkoba ini. Bapak Ibu, saya mau katakan, setiap kali Anda dihadapkan pada firman Tuhan, ada saja penghalang untuk kita punya banyak pikiran, ya, dan itu lebih banyak didasari rasa takut akan banyak orang atau manusia. Mari kita pegang janji Tuhan. Ia rindu menunjukkan kemuliaan lanjutan. Hanya ketika kita memilih untuk tidak takut pada orang banyak, tetapi peka terhadap Dia. Anda mau dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu? Ya. Tidak ada yang bisa mengganti Anda untuk menggumulkan itu. Anda harus membawa hidup Anda diperhadapkan pada penyataan Tuhan pada Anda. Dan buanglah rasa takut manusia itu dan mulai ambil langkah pertama. Saya tidak tahu itu apa, Bapak Ibu. Saya tidak tahu itu apa. Tetapi jika saat ini Roh Kudus membicarakan sesuatu, maka sungguh-sungguh dealing with God, ya Tuhan, aku mau bergerak maju dalam keyakinan akan Engkau, bukan lagi di dalam rasa takut akan orang. Kiranya satu langkah ini secara sejati akan menuntun Anda menjadi leading as influencer in my church. Baik Anda yang tampil di muka atau Anda yang tidak pernah tampil di muka, tapi Anda mengerjakan kemuliaan Tuhan. Ada amin, ada kerinduan untuk itu Bapak Ibu? Ya. Nah, lalu yang kedua, influencer sejati di mata Allah itu mikir matang. Jadi ayat 28-30 itu Tuhan menunjuk. Tadi ada dua anak ya, anak yang pertama sama anak yang kedua ya. Anak yang pertama bilang iya, tapi dia jalan enggak. Anak yang kedua bilang enggak. Tapi setelah itu dia mikir, ucapan bapaknya dia taruh di hati, dia mikir terus, benar ini, mikir. Akhirnya hatinya berubah. Bapak Ibu, apa yang paling mengerikan dari cara berpikir berdasarkan takut pada orang banyak? Yang paling mengerikan adalah tidak melakukan kehendak Allah, mempermainkan firman Allah. Di ayat 29, anak itu bilang, "Ya Bapa," tapi tidak pergi. Kelihatan manis, kelihatan patuh, kelihatan taat, kelihatan sepertinya aku seperti orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak ada ketaatan. Ini bukan ngomongan saya loh Bapak Ibu loh. Ini tadi kalau Anda baca dari Alkitab digital, itu ucapan Yesus ada warna merah kan ya? Itu berarti benar-benar 2000-an tahun yang lalu Yesus yang benar-benar ngomongin ini loh Bapak Ibu loh. Bukan saya, bukan juga Matius yang nyatet ini, enggak. Tetapi yang ngomongin ini siapa? Yesus. Dan dia puji anak kedua gitu. Anak pertama bilang iya. Yesus itu mau mengumpamakan anak pertama dengan siapa? Tadi ada dua tokoh yang kita lihat, influencer dengan siapa? Tua-tua atau dengan orang berdosa? Anak pertama, waktu Tuhan ngomong perumpamaan, itu sebagian besar adalah untuk ngomongin ke orang yang dia lagi ngomong, yaitu imam dan tua itu. Jadi Tuhan mau ngomong sebenarnya, you adalah anak pertama itu. You takut orang banyak, lalu you pura-pura ngikut aku. You pura-pura manis. You pura-pura seperti kubur di labur putih.
You pura-pura seperti domba, tapi you sebenarnya serigala. Ini Yesus yang ngomong kan? Gitu kan? Itu anak pertama tidak diperkenan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang anak kedua, dia enggak. Maksudnya, ya otentik dia ya. Gua nggak ngerti gitu ya. Ini gimana gitu? Nggak bisa. Tapi dia terus mikirin, benar ya. Aku yang salah ya. Ya, firman tadi ya. Benar ya. Aku salah loh sama bapakku yang sakit begitu loh. Gak boleh loh aku gak sabar. Udah seminggu ini bapakku sepak-sepak. Waktu dia butuh aku angkat dia. Salah loh aku gitu ya. Tadi khotbah tentang apa? Galatia 6 ayat 10. Pulang langsung, Pak maaf ya Pak. Langsung pulang browsing belajar cara merawat bapak yang sakit diabetes. Itulah anak kedua. Gak usah tampil di muka umum, tapi saya mau nanya, jemaat yang diam-diam ya, tapi mikir matang, itu leading as influencer in church tidak? Yes, ya Pak. Kalau ada diam-diam, ada 1, 2, 3 jemaat ya, yang waktu bapak doa ya, bapak khotbah ya, gitu ya, waktu khotbah hati panas gitu ya. Oh itu ilustrasinya buat aku gitu, mungkin ya. Wah itu tajam sekali. Gak bisa ini. Gak. Tapi pulang sambil nyetir, sambil bawa motor ya, sambil beli makan, itu terus dipikirin. Memang benar. Cara pacaranku salah. Memang benar. Waktu diomongin itu aku rasa aku dipermalukan. Padahal gak ada yang permalukan kan ya. Tapi apa? Dosa yang mempermalukan. Sambil jalan, sambil beli nasi uduk ya di seberang Heartline, itu bergema terus, bergema. Akhirnya pulang, telepon pacar. Kita harus mengubah cara pacaran kita. Kita harus mengubah cara pacaran kita. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita harus beresin. Itulah anak kedua. Dan itu yang Yesus nyatakan, itulah pemberi pengaruh yang sejati. Itu influence, dampak sejati yang memang dirindukan di bawah Tuhan di dunia yang penuh dosa ini. Bukan influence tiba-tiba flexing, bukan influence tiba-tiba buzz yang kelihatannya gerak gitu ya, tapi nggak ada aksi apa-apa. Hashtagnya banyak gitu ya, hashtagnya banyak, save the earth gitu ya. Misalnya peace on the earth gitu, waktu mau Natal. Tetapi apa? Menyambut Natal masih banyak sumpah serapah, masih banyak hubungan yang tidak diperbaiki, masih banyak gosip, buzznya banyak, hashtagnya ya, tetapi tidak ada tindakan nyata. Anak kedua di perumpamaan ini ditekankan, dipuji Bapa karena apa? Dia semula jujur, aku susah menerima ini. Tapi dia biarkan itu firman bergema di hatinya. Dan dia biarkan itu bukan hanya jadi buzz atau viral, tetapi dia biarkan itu menjadi action di dalam hidupnya. Saya pikir ketika gereja benar-benar ada keseriusan dengan firman setiap hari Minggu ketika firman diberitakan, saya pikir di sanalah benar-benar influence ya, hentakan, goncangan yang benar-benar terjadi, itu akan terjadi. Saya pernah lihat di satu khotbah yang saya saksikan sendiri. Di ujung di aplikasi itu pengkhotbah bilang, kalau ada di antara kalian itu kalau tidak salah khotbah tentang mengampuni. Lalu pengkhotbah mengatakan kalau ada di antara saudara-saudara yang di dalam ruangan ini ada yang kalian memiliki masalah, maka carilah orang tersebut dan berbicaralah, berdamailah. Itu ibadah belum selesai, tiba-tiba saya lihat satu orang badannya tinggi besar ya, dia berjalan. Semua orang bingung dong, gitu ya. Ngapain ini bapak ini? Dia berjalan bukan keluar ke toilet, ya. Dia berjalan di tengah khotbah, belum selesai. Dia berjalan, rupanya dia menghampiri seorang laki-laki lain. Dan dia salam laki-laki itu. Laki-laki itu terkejut. Kenapa? Rupanya mereka
sudah bermasalah selama ini. Jadi begitu polos cowok yang tinggi besar ini menanggapi firman Tuhan. Karena pengkhotbah bilang, kalau ada di antara kalian yang hari ini bermasalah, saya jadi hilang ya di sana ya. Ya. Ini direkam kan ya. Nah, ya. Kalau bukan influencer tahu direkam itu makin deg-degan gitu. Nah, tapi kalau memang yang tipe apa, makin tahu ada layar makin lancar capcus ya. Nah, saya kalau tahu direkam itu bisa blank. Ya. Jadi ternyata dia begitu polos menanggapi firman Tuhan. Itu benar-benar saya paling ingat kejadian itu, dan saya ingat nama orang tersebut. Karena saya saking syoknya ya. Dia berdiri, dia ke seorang laki-laki, dan laki-laki itu juga syok. Rupanya apa? Dia berlutut di sana, dia minta maaf, dia peluk. Mereka nangis-nangisan di sana. Tapi itu salah satu khotbah yang paling indah yang saya dengar. Karena di sana ada apa? Di sana ada buzz, ada interactivity, ada influencer yang sesungguhnya. Saya pikir itu influence yang sebenarnya diharapkan oleh Yesus penebus kita. Waktu Bapak berkhotbah, waktu pengkhotbah berkhotbah, hati Anda ya, walaupun panas, enggak, no, gitu. Tapi itu terus bergema, dan kemudian terjadi pertobatan, terjadi komitmen, terjadi action, terjadi perubahan. Nah, ini benar ada titik-titik influence yang nyata yang nanti terjadi. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kiranya ini mendorong Anda untuk apa? Leading as influence in your church. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita suka dengar kata terakhir ya. Ada harapan ya. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir. Influencer sejati di mata Allah, yaitu balik arah, jangan bolak-balik. No. Balik arah sekali saja, udah balik arah. Jangan bolak-balik. Anda lihat ini ada kaitannya semua. Orang yang akan takut sama manusia, dia tidak milih, maka dia tidak mikir matang kan? Kalau dia tidak mikir matang, dia nggak memikirkan firman matang-matang, maka dia pasti akan menjalani hidup yang bolak-balik. Jangan harap hidup yang bolak-balik bisa menjadi berkat yang sesungguhnya di gereja. Tidak akan bisa. Malahan akan membawa begitu banyak orang jatuh. Benar ya? Ya, karena apa? Jujur aja kita memang mudah terpikat oleh karisma orang kan ya. Oh, ada pendeta ini kalau khotbah luar biasa. 3 jam saya enggak, 3 jam dia khotbah saya tidak ngantuk. Wah, itu memang hebat sekali gitu ya. Tapi numpang tanya, hidup kudus tidak. Tapi sering kalau hanya berdasarkan karisma, tidak karakter, tidak godly character, itu jatuh biasanya akan membawa begitu banyak orang jatuh. Tuhan rindu Anda dan saya secara sederhana, secara otentik menjadi influencer, leading as influencer in my church. Sederhana saja. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Dan saya pikir keteguhan itu nanti yang akan menjadi berkat buat keluarga Anda, buat gereja Anda. Tadi pagi saya bergereja di sebuah gereja di Jakarta ya. Ternyata setelah saya khotbah, ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan di sana. Saya heran waktu saya datang, kenapa hamba Tuhan itu ini kepalanya ada perban ya. Oh, rupanya beliau baru menjalani biopsi. 2 bulan lalu kami baru bertemu, beliau sehat-sehat. Ternyata Agustus awal, tanggal 2 Agustus, beliau terdeteksi tumor otak. Dan harus menjalani biopsi untuk tahu itu stadium berapa. Dalam waktu 2 bulan saja Bapak Ibu ya, kalau bertemu kondisi sudah lain ya, gitu ya. Nah, Ibu Deborah namanya. Tapi waktu dia bersaksi, waktu saya bernyanyi dari atas mimbar, saya melihat itu yang paling semangat, itu Ibu Deborah. Padahal Ibu Deborah, dia lagi menunggu hasil biopsi besok. Dia yang paling semangat nyanyi, gitu. Lalu waktu bersaksi naik ke atas, pemuda mendengar, saya pikir itu hidup yang menjadi influencer bagi jemaat gereja, ya. Hidup yang sedang lemah,
tetapi tidak bolak-balik. Tetap karena apa? Dia percaya Tuhan Yesus, menyesali atas dosa, dan hidup sesuai pengampunan yang dianugerahkan kudus. Mau sedang terdeteksi kan tumor otak gitu ya, mau saya ini janda gitu ya, mau saya ini baru bangkrut gitu loh, mau saya baru ini. Tapi kalau kita bilang sekali ikut Yesus tidak bergerak, saya tidak akan bolak-balik, saya pikir itu adalah warisan iman yang paling berharga untuk generasi penerus gereja Bapak Ibu. Ya, waktu Anda hidup otentik, tidak bolak-balik, terus berjuang untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya pikir Anda lah influencer sejati itu. Ya, anak muda ini concern saya belakangannya, anak muda laki-laki terutama, di tengah gempuran pornografi, gitu ya, di tengah gempuran seks bebas, gitu, di tengah gempuran dosa seksual, saya pikir generasi penerus laki-laki sangat butuh melihat anak laki-laki ilahi yang tidak bolak-balik hidupnya. Sangat kering. Mereka mau lihat apa? Abang, koko, gitu ya. Apalagi panggilannya brother, gitu. Yang bisa jadi berkat, yang bisa jadi saksi. Nah, aku ngerti pergumulanmu di masa remaja begitu. Ada hormon, ada kemauan, tapi bisa kita hidup kudus buat Tuhan. Sini, ngobrol-ngobrol sama koko, ngobrol-ngobrol sama abang. Bukan ngomong, gak pasti enggak. Abang juga merasakan. Abang juga bisa jatuh. Tapi abang berjuang. Lalu terjadilah percakapan otentik, percakapan nyata. Anak-anak muda, generasi muda kita sangat membutuhkan teman-teman di gereja yang tidak bolak-balik. Tetapi apa? Sekali balik arah, there is no turning point. Ada lagunya kan ya? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya pikir Bapak Ibu yang duduk di bawah, kumpulkanlah Bapak Ibu. Memang kita 2 jam duduk di sini, tapi jadikan itu sebagai satu panggilan yang sangat personal buat kita. Panggilan untuk milah-milih, panggilan untuk mikir matang, dan panggilan untuk balik arah hanya sekali dalam hidupku pada Yesus. Dan itulah leading as influencer in my church yang sejati. Bisa tidak perlu jemaat banyak, tapi kalau jemaat 10 orang pun, tetapi menjalani hidup seperti anak kedua. Saya pikir seperti ayat 27. Nanti Yesus ngomong, oke, aku akan kasih tahu kamu, Yohanes dapat kuasa dari siapa. Kamu mau gak kuasa itu? Baru ada perjalanan selanjutnya dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan tutup ya dengan kisah kesaksian beberapa orang yang sungguh-sungguh leading as influencer di church dengan cara yang sangat sederhana tetapi dengan kesejatian. Milah-milih, mikir matang, dan sekali balik arah, tidak pernah bolak-balik lagi. Saya tahu ada seorang businessman, ya, businessman yang sangat kikir. Banyak duitnya, tapi pikirannya cuan terus ya. Tapi satu hari dia dengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan tentang orang kaya yang mempunyai segala miliknya. Dia tanya kerajaan Allah. Dia pikir dia bisa dapat kerajaan Allah. Tapi Tuhan bilang jual itu dan ikut aku. Berarti bagi Tuhan yang berharga bukan uangmu, tetapi hatimu. Di saat itu Tuhan bekerja di hatinya. Selesai dia dengar firman Tuhan ini, bisnismen yang keras hati ini, saya tahu, saya nggak nyangka sekali. Ternyata dia memutuskan, dia teringat ada satu pelayanan yang saya pernah dengar. Lalu dia hubungi ibu ini, dia berikan 1 miliar untuk pembangunan tempat itu. Dalam diam, gak ada yang tahu. Kenapa saya bisa tahu? Karena ibu ini yang melakukan pelayanan ini,
berbisik ke saya, si ini. Tapi dalam diam, apa yang diberikan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Mila-mili, mikir matang, maka terjadi buzz yang sejati ya, terjadi gerakan yang sejati. Ada satu pelayanan yang sangat penting untuk anak-anak tidak mampu mendapatkan persembahan 1 miliar. Sehingga hari ini di tempat itu berdiri bangunan dan begitu banyak anak-anak tidak mampu bisa bersekolah dengan 0 rupiah. Itu buzz sejati, influence sejati. Tapi saya tahu juga ada keluarga muda yang baru menikah, belum punya terlalu banyak uang, gitu ya. Tapi mereka merespon firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuka rumah mereka. Mereka punya kerinduan untuk melayani anak laki-laki yang kehilangan arah. Karena mereka mendapatkan beban yang khusus dari Tuhan, bahwa di dalam generasi yang fatherless ini, kita nggak bisa hanya ngomong fatherless, tapi nggak melakukan sesuatu kan untuk generasi depan. Apa yang bisa kami lakukan? Tapi kami nggak punya uang banyak, gitu ya. Kami nggak bisa seperti orang lain yang buat satu mission trip. Mereka memutuskan mereka buka pintu rumah mereka bagi jemaat yang memiliki anak laki-laki yang bermasalah. Kreatif nggak pelayanannya Bapak Ibu? Kreatif nggak? Nggak perlu uang banyak ya, hanya perlu tambahan satu porsi nasi kali ya, gitu ya, ya benar. Dan salah satu anak yang dilayani adalah anak saya. Jadi waktu anak saya agnostik, waktu anak saya ateis, salah satu nggak mau ke gereja beneran, moralnya out-outan, nggak mau baca firman Tuhan. Nah gimana dong, gitu ya? Diseret ke gereja nggak mau. Saya bersyukur ada di satu tempat ada suami istri yang meresponi panggilan Tuhan yang unik itu. Dia bilang, panggil JJ Sabtu ke rumah, bilang cuci mobil. Cuci mobil dapat 50.000. Cuci mobil dapat 50.000 ya. Senang dong ya. Kesana cuci mobil, sambil cuci sang suami ngobrol sama JJ ya. Ngobrol. Anak kalau cuci mobil lagi sibuk lagi apa, itu los kan, enggak ini kan ya. Ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang masalah. Lalu setelah itu dibawa apa? Oke. Tes. Oke. Tes ya. Ngobrol tentang pergumulan, ngobrol tentang seksualitas, ya. Oh, Koko juga dulu pernah mengalami gini. Ngobrol tentang firman Tuhan secara tidak langsung. Ini adalah leading as influencer in my church dengan cara yang ya, tes. Mungkin matiin tidak apa ya, tes. Perlu dimatikan dulu. Ya, tes. Sebenarnya ada suaranya tapi itu. Tes ya. Tidak terlihat di layar, tidak terlihat di depan, tapi dia influence sesuatu yang sangat berdampak ya. Dan anak ini 2 minggu lalu si JJ dibaptis, dan salah satunya melalui pelayanan yang tidak tampak tapi benar-benar mengajarkan gerakan, movement yang sejati. Lalu ada satu staf TU yang sangat memberkati saya, Bapak Ibu. Karena apa? Waktu minggu pertama, minggu kedua, kayaknya ada bau terbakar nggak ini? Nggak ya? Oh iya. Mungkin cabut dulu ya. Benar nggak bau terbakar?
Maju saja Bu. Ya. Tes ya. Sedikit lagi ya. Ada seorang staf TU yang tiap hari Minggu selalu chat saya. Chat memberikan doa dan ucapan berkat untuk saya sebagai hamba Tuhan melayani. Jujur aja Minggu 1, Minggu 2 saya terima, rasanya biasa ya. Tapi saya baru sadar, masa sesuatu yang biasa itu kadang kita anggap nggak ada ya. Tetapi ada di 1 minggu, saya itu benar-benar ngerasa nggak sanggup melayani. Karena hati sedang down banget. Dan saya juga nggak kepikiran apa-apa. Lalu pagi itu, seperti biasa di hari Minggu, chat WA-nya masuk. WA ucapan berkat untuk seorang hamba Tuhan melayani. Bapak ini adalah staf TU, Bapak Ibu, staf TU. Di saat itulah saya baru sadar, Bapak ini ada. Dan Bapak ini sudah 2 bulan belakangan ini selalu chat saya WA ucapan berkat untuk pelayanan sebagai pengkhotbah. Hari itu waktu saya down, gak sanggup bangun, gak sanggup berdiri, pagi itu jam 5 pagi WA itu masuk seperti biasa. Dan saya bersyukur sekali. Dan saya merasa Bapak ini dengan caranya, saya yakin itu pasti janjinya pada Tuhan untuk melayani para hamba Tuhan di hari Minggu. Hari itu saya baru ngeh nama Bapak itu. Ini hamba Tuhan kadang sok banyak ini ya, gerakan ya, tapi nama lupa. Hari itu saya baru ingat nama Bapak itu, Bapak Suratman. Dan setiap minggu terus memberikan. Saya pikir itu memang adalah komitmennya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu leading as influencer in your church. Anda mulai milah-milih, jangan pilih berdasarkan takut akan banyak orang. Lalu kedua, mulai mikir matang. Dikonfrontasi oleh firman, berjalan dengan firman, ada komitmen apa, dan jangan balik, dan jangan bolak-balik. Tetapi apa Bapak Ibu? Balik arah hanya sekali, persisten. Maka hidup Anda akan dipakai sebagai influencer yang sejati. Dan dunia, Bapak Ibu, sangat membutuhkan influencer yang sejati. Ketika Kristus ditinggikan, maka Ia sendiri yang akan menarik orang-orang kepadanya. Bukan kepada Anda, tapi dengan caranya Ia akan menarik orang-orang kepadanya. Anda rindu terlibat dalam pekerjaan besar itu? Ada amin? Ada amin? Pertimbangkanlah 3 hal menjadi influencer sejati ini. Mari kita berdoa ya. Bapak Ibu, Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengajar kami dengan keras kadang. Engkau memberikan perumpamaan yang menggocoh, yang menusuk sampai bagian hati kami yang terdalam. Yang kadang ketika kami mendengarnya itu bisa membuat kami panas. Tapi Tuhan, biarlah kami benar-benar milah-milih, bukan berdasarkan takut akan manusia, tapi berdasarkan takut akan-Mu. Kami milih dengan matang, membiarkan firman-Mu mengkonfrontasi kami, dan kami berespon dengan tindakan nyata yang kami percaya itu akan Engkau pakai membawa kemuliaan-Mu secara luar biasa. Dan Tuhan, kekuatan-Mu yang menolong kami sekali balik arah kepadamu, Engkau tolong kami untuk tidak berbalik. Tuhan, bantu kami. Tapi kami mengakui dosa kami. Kami masih sering ada bagian-bagian tertentu kami bolak-balik. Di dalam itu pun kami datang kepadamu, Bapa yang mengasihi kami, untuk mengharapkan belas kasihan dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Untuk kami kembali lagi ke pangkuan-Mu dan mendapatkan, dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi kami. Mereka yang mau taat, mereka yang berurusan dengan Tuhan secara pribadi dan mengambil langkah-langkah ketaatan yang ternyata menyentuh kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Kami bersyukur untuk gereja kami ini ya Tuhan. Di dalam segala jatuh bangun, di dalam segala kondisi, di dalam segala keunikannya, di dalam plus minusnya semua, ada Tuhan di sana. Biarlah kami mengasihi gereja ini seperti Tuhan mengasihi gereja ini. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami, baik yang memiliki pelayanan yang tampak di depan umum ataupun yang tidak memiliki pelayanan yang tampak di depan umum. Tapi kiranya berdasarkan kasih kepadamu, kami sama-sama ya Tuhan
mengambil langkah untuk belajar mempengaruhi orang lain seperti Kristus telah mempengaruhi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin.